Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratil ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi jihil nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita semua nikmat untuk beribadah, sehingga kita kepada kesempatan malam yang mulia ini, malam Jumat ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga perkumpulan ini kelak kita akan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, para sahabat. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan kelak di akhir yaumul hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kita semua Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Buya Yahya dan sekeluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan dakwanya. Yang kami hormati pula para orang tua kami. Semoga orang tua kita semua, para pejuang, dijadikan anak-anaknya anak yang saleh dan salehah, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan, sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dikatakan pada kesempatan malam Jumat ini akan sedikit membahas tentang pembahasan atau keutamaan orang yang bersedekah. Dikatakan Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, disebutkan dalam hadis, barang siapa yang bersedekah maka ia telah melepas tulang dagu 70 setan. Barang siapa yang bersedekah maka dia sudah melepas tulang dagu 70 setan. Maksudnya apa? Maksudnya ialah ia mengalahkan sifat-sifat setan. Dan setan yang menyuruh untuk berbuat belit. Jadi sifat-sifat setan ini salah satunya apa? Yaitu menyuruh untuk berbuat belit. Maka kalau orang mau sedekah, dia nggak mau, akhirnya dia pelit, berarti dia sudah memiliki sifat sebagian dari setan. Disuruh sedekah nggak mau, pelit, nggak punya uang. Disuruh infak nggak mau, nggak punya uang, maka dia pelit, maka dia memiliki sifat sebagian dari setan. Kemudian sifat selanjutnya yaitu menakut-nakuti dengan keperluannya. Ketika orang ingin bersedekah, akhirnya apa? Ditakut-takuti sama setan. Gak usah sedekah, nanti ente nggak bisa ini, nggak bisa ini. Nah itu sudah, akhirnya orang ini nggak bersedekah, maka dia ini sudah mempunyai sifat-sifat setan. Dan selanjutnya itu sifat setan selain pelit dan menakut-nakuti dengan keperluannya, yaitu selanjutnya itu menyeru bersedekah, akan tetapi untuk menunda-nunda. Ketika dia ingin bersedekah, nanti aja, besok lagi, akhirnya nggak jadi sedekah. Maka orang ini ketika dia ingin melakukan sedekah menunda-nunda, maka dia sudah mempunyai sifat sebagian dari setan. Maka jika seseorang setelah bersedekah, akhirnya ketika dia itu berani bersedekah, maka dia telah melawan semua ajakan setan yang tadi, yang berbuat pelit, yang menunda-nunda untuk bersedekah, yang ditakut-takuti keperluan dunianya. Maka ketika dia bersedekah, maka dia sudah mengalahkan semua itu. Jadi ayo semua kita berusaha melawan sifat-sifat dari setan tersebut. Dikatakan Al-Habib Ahmad Al-Attas, satu suapan
yang kita berikan kepada orang yang lapar lebih utama daripada membangun 70 masjid. Ada orang kelaparan, kita berikan dia satu suapan saja, maka itu lebih utama daripada membangun 70 masjid. Ya, maka ayo berikan yang kita punya, sedekahkan. Jangan sampai ketika kita sedekah bilangnya nggak punya, nanti takut ini nggak punya. Nah, nanti kita nggak bakalan bisa sedekah. Karena itulah sifat-sifatnya setan. Kemudian dikatakan dalam hadis, ma naqasa malun min shadaqati min shadaqatin bal yazdad. Dikatakan dalam sebuah hadis, tidak akan berkurang suatu harta yang kita sedekahkan, bukan bertambah, bahkan yang kita sedekahkan, maka yang kita sedekahkan ini, harta ini akan bertambah dan bertambah. Kita bersedekah sekecil apapun, maka ini akan terus bertambah. Jangan takut kita bersedekah takut hartanya kurang. Jangan, akan tapi nanti kita harus punya keyakinan bahwasanya ketika kita bersedekah dengan sesuatu apapun, yakin ini bakalan bertambah. Ya. Sehingga dikatakan jika seseorang, siapapun seseorang yang bersedekah, maka yang kita sedekahkan ini akan mengucapkan 3 hal. Yang pertama apa? Dulu aku ini sedikit, sekarang aku menjadi banyak. Dulu harta yang kita sedekahkan ini menjadi sedikit. Kita sedekah 1000. Emang sedikit di dunia, akan tapi nanti kelak di akhirat akan menjadi berlipat. Karena apa? Karena disedekahkan. Dulu kita memberikan sesuatu kepada seorang lain, emang di dunia sedikit, akan tapi nanti ketika di akhirat akan menjadi banyak. Maka sedekah itu akan mengucapkan tadi, dulu aku sedikit, sekarang aku menjadi banyak. Karena apa? Karena engkau telah menyedekahkan. Yang kedua, dulu aku ini fana, sekarang aku kekal. Dulu aku ini apa? Aku ini mempunyai motor ini fana, bakalan hancur. Akan tapi karena motor ini diniatkan untuk bersedekah, maka nanti pahala akan kekal, akan menjadi kekal di akhirat. Dan apapun semuanya yang kita sedekahkan bakalan menjadi kekal. Semua bakalan hancur. Apapun kita, rumah, apalagi mobil, apalagi sepeda motor, apalagi semua bakalan hancur. Kambingnya. Kenapa kalau kita sedekahkan, apalagi di bulan nisfu Saban, nanti ini bakal menjadi kekal. Sedekah diperbanyak, apalagi di bulan-bulan yang mulia ini. Semua pokoknya bakal hancur. Akan tapi kalau disedekahkan akan menjadi kekal ketika di akhirat. Kemudian yang ketiga, dulu kamu mengajakku, sekarang akulah yang menjaga. Dulu kamulah menjagaku. Kita punya harta, kita punya rumah, punya mobil, punya kambing saja. Siapa yang menjaga? Pasti yang punyanya. Itu harta. Dulu katanya, dulu kamulah menjagaku. Kita punya 10 kambing. Siapa yang jaga? Pasti yang menjaga itu yang punyanya. Nanti kalau kita sedekahkan 10 kambing ini, maka kambing ini berkata, dulu kamu yang menjagaku ketika di dunia, sekarang akulah yang menjagamu di akhirat. Kenapa? Karena ini menjadi sebab kita akan bakalan masuk ke dalam surga. Makanya sedekahkan semua apapun yang kita punya. Maka kita berharap semoga kita semua ini yang hadir, yang berkumpul di malam yang mulia ini, menjadikan orang yang dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah, dijadikan orang yang mudah, gampang untuk bersedekah, dan dijauhkan dari sifat pelit, sifat ketakutan dalam kekurangan, dijauhkan dari sifat menunda-nunda untuk bersedekah, karena itu adalah sifatnya setan. Mungkin cukup, nanti kita akan lanjut untuk ketemuan selanjutnya. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.